Halo, ketemu lagi dengan saya Julianto Standang dari Ekunix. Dalam kali ini kita akan membahas mengenai sebuah judul yang mungkin menarik, mungkin tidak buat adik-adik mahasiswa. Membangun sistem transaksi kinerja tinggi. Apa itu? Ya, mari kita bahas. Yang jelas, saya tidak menjelaskan secara menyeluruh karena waktunya juga terbatas. Saya akan memberikan poin-poin yang kira-kira baik untuk nanti adik-adik mahasiswa pelajari kemudian dan kembangkan elaborasi lebih lanjut. Baik, kita mulai. Oke, pertama kali kita mesti pahami dulu apa yang disebut dengan sistem transaksi kinerja tinggi. Oke, tentunya contohnya aja dulu kita bahas. Apa sih itu gitu kan? Mungkin ada yang tahu. Oke, e-channel banking misalkan, internet banking, mobile banking, etc. Itu yang terkait pada banking yang punya nasabah banyak dan dia butuh untuk ATM termasuk ya, butuh untuk mengakses nasabah secara langsung, begitu kan? Dia mengembangkan satu sistem elektronik yang sophisticated gitu, seperti web gitu kan, kemudian mobile banking dengan jutaan nasabah tentunya akan menjadi satu masalah kalau sistemnya tidak bisa berjalan dengan cepat, tidak memiliki kemampuan high performance atau kinerja tinggi. Di sini kita sebut transaksi itu karena mengolah transaksi, ya, jual beli, transfer dan sebagainya. Mungkin yang lagi kekinian saya kira fintech, marketplace, e-commerce gitu kan, e-wallet ya, kita punya banyak sekali e-wallet di Indonesia gitu kan, payment gateway dan juga mungkin retail seperti kios, pos, web store dan sebagainya. Tidak kalah pentingnya juga mungkin public service yang sering kita pakai seperti e-ticketing kalau naik MRT gitu kan, atau e-toll dan lain sebagainya. Itu adalah contoh-contoh dari sistem transaksi kinerja tinggi yang akan kita diskusikan kali ini. Oke, secara umum sistem transaksi kinerja tinggi ada dua eksis, dua sumbu. Pertama adalah kemampuan dia menangani transaksi dengan eh, bersamaan secara banyak ya. Jadi kemampuan memproses request yang sangat banyak. Ini misalkan kita contohnya satu garis ini adalah sebuah HTTP hit gitu ya, sebuah request secara bersamaan masuk ke dalam sistem begitu ya. Kita faktor ini adalah kita sebut sebagai concurrency, bahasa Indonesia concurrency. Oke. Kemudian yang kedua, faktor yang kedua setelah satu kemampuan menampung data yang banyak dan juga kecepatannya seberapa cepat ya, speed ya, itu kita sebut faktornya adalah speed atau kecepatan. Lawannya adalah latency. Jadi kalau kita bicara latency artinya inverse atau lawan dari kecepatan, speed. Jadi ada dua hal, concurrency dan speed, yang harus kita pertimbangkan baik-baik, yang bisa menjadi dasar untuk meningkatkan performance dari sistem yang kita bangun. Oke. Nah, kita bagi menjadi tiga hal. Ya, concurrency satu, setelah itu speed kita bagi dua lagi menjadi keefektivitasan dan keefisiensian. Jadi ada tiga ya lingkaran ya, concurrency, effectivity, and efficiency. Yang ketiga-tiganya kita akan bahas pada berikutnya. Oke, jadi di dalam sebuah transaksi ya, sebetulnya kalau kita bicara tadi ya kayak fintech, payment gateway, internet banking dan sebagainya sebagai sistem transaksi yang kinerja tinggi, itu kan adalah sebuah business transactions ya, transaksi bisnis yang mana sebetulnya sangat banyak sekali menggunakan memory manipulation. Jadi kalau kita bicara tentang IT system, IT resources, kita memahami ada CPU, memory, dan I/O atau disk access. Nah, tiga komponen utama ini yang mesti kita pertimbangkan ya supaya tiga-tiganya efisien. Namun sistem transaksi untuk bisnis itu hanya mampu istilah crunching atau memanfaatkan memori yang besar ya. Namun CPU
sebetulnya secara umum aplikasi-aplikasi bisnis tidak bisa memanfaatkan secara maksimal penggunaan CPU. Ini sebuah masalah karena berarti investasi kita akan tidak terlalu optimal, ya, tidak tidak efisien gitu ya, tidak efisien karena si algoritma dalam bisnis itu tidak mampu secara efektif menggunakan kemampuan CPU itu. Jadi di sini ada satu hal yang mesti kita perhatikan. Kalau I/O gimana? I/O ini akan nanti jadi urusannya database. Itu juga satu masalah karena sebuah transaksi bisnis sudah pasti harus memiliki akses terhadap database untuk dapat menyimpan data secara persisten, begitu ya. Nah, cara itu kita harus bisa overcome, bisa kita antisipasi dengan cara kita menggunakan beberapa metodologi atau teknologi. Pertama adalah menggunakan mekanisme multi proses. Jadi di belakang dari si server ini, kita ambil di server, kita ada beberapa proses. Kita sebutnya multi proses, ya. Kemudian kita bisa juga menggunakan mekanisme multi threading, ya. Seperti yang dilihat di gambar sini, ya, multi thread dan multi proses, ya. Bedanya apa? Bedanya kalau multi proses itu satu proses itu adalah satu kesatuan kesatuan proses di dalam OS yang mana dia akan menggunakan sejumlah memori tertentu yang biasanya menjalankan satu thread saja di dalam proses itu, dan kemudian kalau kita butuh another proses, kita akan spawn another proses A, proses B, proses C, dan seterusnya. Nah, apakah multiproses tidak baik? Saya kira tidak juga. Dalam hal itu cukup baik karena menjaga stabilitas dari sebuah sistem dengan multiprosesnya. Bedanya multiproses dengan multithread adalah ketika multithread itu dalam satu proses, ya, dalam satu proses ini yang kotak besar ini ada beberapa thread gitu kan, ada beberapa thread yang mana masing-masing thread berjalan secara independen namun juga saling komunikasi atau saling sinkronisasi dengan menggunakan sebuah mekanisme tertentu. Jika misal ada sebuah variabel yang kita gunakan secara bersamaan oleh beberapa proses, maka variabel itu harus diamankan dengan sebuah metode penguncian, ya. Kalau dalam konteks bahasa pemrograman kita sebutnya mutex lock. Nah, di situ variabel itu akan bisa digunakan secara baik oleh beberapa thread secara sekaligus, ya, dengan tidak ada potensi yang kita sebut sebagai race condition. Race condition adalah satu kondisi di mana penggunaan data yang tidak dapat dipastikan kebenaran isi datanya karena diakses oleh dua thread atau dua proses bersamaan tanpa adanya locking. Jadi kita pahami bahwa di dalam sebuah sistem yang kita ingin naikkan kemampuan processingnya, kita bisa gunakan multi-thread atau multi-proses, namun kita juga mesti pahami ada sebuah data yang harus bisa diamankan integritasnya dengan menggunakan locking. Di sini kita bicara tentang locking, artinya kita bicara tentang sinkronisasi data, sinkronisasi di dalam proses, di dalam thread atau proses. Ini satu kondisi tentu, di mana sebuah data yang harus bisa diakses oleh bersamaan, tentunya itu suatu kebutuhan ya yang tidak bisa dihindarkan. Suatu ketika kita pasti akan begitu. Tapi itu sebuah downside dari sebuah sistem. Dengan sistem yang sering mengakses data bersamaan, maka sistem itu tidak dapat berjalan secara murni paralel sehingga ada potensi latency atau penurunan dari kecepatan, ya. Jadi ada untung ada rugi ya, karena memang dibutuhkan adanya locking. Namun locking itu adalah sebuah hal yang harus kita antisipasi. Dan di sini yang kita mesti pahami baik-baik ya. Dengan kita mengembangkan sebuah sistem yang multi-thread atau multi-proses, maka kita juga harus memahami bagaimana caranya kita sharing resources atau sharing information antar proses dan thread. Kalau multi-proses kita ada namanya semaphore, dan multi-thread kita ada namanya mutex lock. Oke. Nah, Oke. Jadi ada multi-proses, ada multi-thread. Ada lagi yang berikutnya adalah containerization. Proses, multi-thread. Kemudian ada container. Nah, di sini container kalau pernah dengar istilahnya mungkin
Docker, Kubernetes, dan lain sebagainya adalah proses untuk separasi atau mempartisi resource CPU. Tentunya tidak hanya CPU sebetulnya, ada CPU, memori, dan I/O juga. Namun karena tadi kita pahami bahwa transaksi bisnis itu adalah memory bound dan tidak terlalu menggunakan CPU secara maksimal, tidak bisa, karena memang dia hanya memory manipulation mostly gitu kan. Maka dengan cara containerization, dan ini juga ya dari satu A, kemudian B, kemudian C ini, kita bisa menseparasi sehingga kita bisa memaksimalkan penggunaan CPU dengan lebih baik. Jadi kalau containerization ini sebuah sistem dengan begini ya. Nanti ini ada OS-nya di sini. Di sini ada kontainer gitu ya. Nah, kontainer ini mungkin kalau satu sistem ini kita punya 10 core gitu kan. Kita bisa kasih 2 core pada kontainer begitu ya. Dengan demikian tadi 2 core ini akan kita bisa maksimalkan dengan menggunakan multiproses dan multithread SPWs gitu kan kalau kita mau programming di situ. Dan dengan demikian kita bisa memaksimalkan, kita mentokin kemampuan si CPU supaya investasi yang kita sudah keluarkan tidak terbuang percuma. Mungkin juga bisa kita gunakan virtual machine ya di sini ya. Cuman saya lebih prefer kita gunakan containerization karena dia memiliki kemampuan CPU affinity yang lebih baik ya. Kalau virtual machine saya kira tidak bisa mengunci CPU. Kalau kontainer dia bisa mengunci karena dia dilaksanakan oleh OS gitu ya. Oke, jadi ini beberapa hal yang kita bisa pahami secara singkat dulu tentang bagaimana kita akan mendesain atau merancang sebuah sistem yang mampu melaksanakan pekerjaannya secara high performance. Nah, kemudian kita akan bahas juga tentang faktor-faktor apa saja yang menjadi kekurangan atau menjadi yang menurunkan kinerja dari sebuah sistem. Pertama, tadi sudah sedikit saya singgung, jadi adanya interdependencies ya. Saya akan sebut dulu. Pertama adalah sinkronisasi. Faktor apa saja yang menurunkan kinerja sebuah sistem? Pertama adalah sinkronisasi. Sinkronisasi adalah suatu mekanisme di mana kita harus menjaga data integrity dari sebuah variabel atau data di memori gitu kan, karena dia memiliki potensi diakses oleh berbagai proses atau thread. Di sini seperti kita lihat di gambaran multi thread dan multi proses ya kan, dimana ada sebuah data yang harus dikunci, di lock gitu kan, supaya hanya satu proses atau thread yang boleh akses gitu kan terhadap data tersebut pada satu saat. Nah, di sini ada satu yang nunggu, berarti kan satu lagi ngakses, satu nunggu, atau dua nunggu gitu kan. Nah, karena itu maka sinkronisasi adalah potensially sebuah faktor yang memiliki potensi untuk menurunkan kinerja sistem. Oke. Kedua adalah interdependencies. Jadi ketergantungan, saling ketergantungan. Jadi ada dua proses, A tergantung B, B tergantung A. Jadi ada sebuah proses yang ada dua proses atau lebih yang menyebabkan saling ketergantungan. Nah, ini berarti ada masalah di mungkin logic desainnya atau di algoritmnya. Itu kita mesti harus hindarkan. Karena itu yang membuat overhead di sisi pelaksanaan proses gitu ya. Ketiga, apalagi faktornya gitu kan? Algoritma yang memanipulasi data atau string. Tentunya ini terkait pada bahasa pemrograman sebetulnya, di mana sebuah bahasa pemrograman tertentu lebih efisien ya dalam hal string manipulation, tetapi tidak efisien untuk konteks yang kompleks manipulation gitu kan. Ya, ini kita mesti perhatikan bagaimana kita bisa dengan efisien memanipulasi data dengan baik, namun juga tetap sederhana, tidak terlalu kompleks atau malah dapat menyebabkan memory leak seperti itu ya. Kalau memory leak terjadi ya repot juga, jadinya sistem kita lama-lama akan sering di restart dan itu bermasalah ya kan. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah jadi ini yang ketiga, string manipulation. Saya kira dengan memahami bahasa pemrograman dengan sebaik-baiknya kita bisa memaksimalkan penggunaannya sehingga
manipulasi string bisa terjadi dengan lebih baik, ya. Ini kalau kita bahas secara mendalam tentunya akan sangat panjang, jadi kita bahas secara global saja dulu. Oke. Poin 4 adalah struktur data. Ini terkait pada database. Database yang kita maksud di sini adalah sebuah RDBMS, ya. Karena kita bicara tentang sistem transaction, maka sebuah transaksi akan disimpan di dalam sebuah RDBMS, bukan yang non RDBMS, gitu kan. Nah, di sini membutuhkan struktur, ya. Struktur ini tentunya harus yang efisien. Seperti apa efisiensinya? Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Yang jelas, dengan struktur yang efisien, maka sistem dapat berjalan dengan baik. Karena dari 4 yang ada ini saat ini, saya kira yang paling besar faktor kontribusi terhadap penurunan performance adalah di dalam akses database. Kalau strukturnya tidak baik, aksesnya jadi lambat. Kalau strukturnya baik, aksesnya jadi lebih cepat, tidak terasa, begitu ya. Dan tidak kalah pentingnya adalah latency network, ya. Jadi kalau di dalam sebuah sistem yang saling terikat, 1, 2, gitu kan, 3, gitu kan, ini kan lewat sebuah jaringan, ya. Mungkin ini LAN, mungkin ini bukan LAN. Jadi itu yang perlu kita perhatikan. Kalau pakainya LAN, local area network, saya kira tidak jadi masalah karena udah pasti sangat cepat. Kalau kita nggak pakai LAN, mungkin satu aplikasi di lokal, satunya lagi di cloud, misalkan begitu, tentunya akan jadi masalah adanya network latency seperti itu, ya. Jadi ini beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi performa dari sebuah sistem. Oke. Terus saat ini mungkin banyak sekali adik-adik yang juga sudah memahami tentang desain sebuah aplikasi dengan sebuah desain seperti monolitik atau microarsitektur, microservice, ya kan? Microservice arsitektur yang lumayan banyak dipergunakan di startup, gitu kan? Dan saya kira itu memang cukup baik. Namun ada pro and cons-nya, ya. Kali ini kita tidak membahas secara lebih mendalam mana yang lebih baik. Dalam hal ini saya sampaikan bahwa kedua-duanya dapat digunakan. Kedua-duanya tidak menjadi satu faktor yang memperlambat atau mempengaruhi kecepatan dari sebuah sistem. Kedua-duanya ini, baik itu monolitik maupun microservice, ini lebih kepada cara pengembangan software di masa mendatang. Kemudiannya, contohnya ada perubahan-perubahan, tentunya monolitik akan lebih baik. Microservice akan lebih baik. Kalau misalkan untuk integritas data yang cepat dan seterusnya, mungkin monolitik akan lebih baik. Kenapa? Karena kalau kita pakai monolitik, satu proses sekaligus di dalamnya ada multiple process thread, multi-thread begini, maka inter-thread communication-nya akan lebih cepat dan datanya akan lebih cepat diakses. Jadi untuk aplikasi yang monolitik tentunya akan punya keuntungan ketika kita menggunakan multi-thread. Karena di dalam satu proses yang monolitik ini, kita bisa masukkan beberapa thread, ratusan thread mungkin, sehingga proses komunikasi antara threadnya lebih efisien daripada kalau kita menggunakan yang microservice, karena dia akan meletakkan di berbagai, biasanya kontainer gitu kan, ada network latency, ya, sehingga itu jadi faktor penghambat. Tapi itu semuanya kita kembalikan kepada desainer. Secara umum monolitik dan microarsitektur, microservice arsitektur itu tidak terlalu memiliki faktor yang dominan terhadap kinerja, delivery kinerja dari sebuah sistem. Tergantung bagaimana kita mendesainnya sebaik-baiknya, begitu ya. Oke. Nah, yang paling utama justru bukan di sisi itu, tapi adalah bagaimana kita bisa memecahkan sebuah proses yang terkunci seperti chain proses seperti ini. Ya, karena A ke B, terus B ke C, terus C ke D. Kemudian D kembali ke C, ke B, ke A, gitu kan. Itu proses yang saling terkunci, gitu kan. Otomatis A akan menunggu sampai dengan B selesai, B akan menunggu sampai dengan C selesai, dan seterusnya. Itu menimbulkan latency yang semakin panjang di sisi A, ya kan, sehingga A akan banyak menunggu, ya. Nah, di situ kita harus bisa pecahkan masalah ini dengan menggunakan model decouple, ya. Dengan model decouple, maka A ke B itu tidak tergantung dari misalnya A ke B, B ke C gitu misalkan. Setelah A kirim sesuatu ke B, gitu kan. Di sini kamu lihat, ya, kita lihat ada multiple B, ya. B lebih banyak dari A. A-nya 2, B-nya 3. Jadi kalau A ke B yang pertama itu lagi nunggu, mungkin
A juga bisa ke B yang berikutnya, ya kan? Atau A yang kedua ke B yang lainnya. Jadi itu bisa terjadi proses antrian di sisi query dari A ke B gitu kan. Tidak harus kekunci satu A ke B1 gitu kan. Nah, kemudian dari B itu masuk ke sebuah queue ya, queue management, yang mana si B, semua data yang ada di B akan diantrikan dalam sebuah queue dan kemudian akan dikirimkan ke C secara bergantian. Kita bisa menggunakan mekanisme apapun, round robin ataupun yang lainnya. Nah, di situ antara A ke B itu tidak terkunci karena ada multiple B gitu kan. B juga, C juga tidak terkunci karena lewat sebuah queue. Kalau C-nya lagi sibuk, maka B tetap bisa mengisi queue itu tanpa harus menunggu C-nya selesai, sehingga B tetap bekerja sementara C mungkin sibuk. A juga tetap bisa mengakses B ya. Jadi yang dari A ke B kita sebut komunikasi lewat load balancing, something like that gitu kan. Yang kedua itu menggunakan mekanisme queuing gitu kan. Dan yang ketiga itu biasanya kita menggunakan sebuah akses resource, bisa menggunakan shared mem seperti Redis, memcase gitu kan. Dan juga yang berikutnya adalah kita letakkan di dalam sebuah database ya. Kita bisa bangun database-nya dengan HA. Jadi dalam multiple proses seperti ini, saya kira nggak perlu kita gunakan multiple database ya. Cukup satu database tapi HA yang mampu memproses semua query, semua request dari multiple proses yang sebelumnya. Namun tidak semua proses itu membutuhkan akses database. Bisa aja sebuah proses itu tidak perlu meletakkan apapun di dalam database, dia hanya perlu meletakkan di dalam sebuah shared memory ataupun cukup di dalam sebuah file yang kita sebut sebagai session file, begitu ya. Nah, ini adalah mekanisme yang kita sebut sebagai mekanisme decoupling antara proses sehingga proses itu bisa saling berjalan secara independen. Ini juga yang dikembangkan di dalam konteks microservice architecture. Jadi apakah kalau kita mau bentuk begini harus menggunakan microservice architecture? Jawabannya tidak ya. Semua ini bisa berlangsung di dalam sebuah proses dengan metode multi-thread. Jadi ini satu metodologi, satu approach untuk memecahkan proses secara decouple, dan itu tidak harus di dalam microservice, microarchitecture ya, tapi juga bisa di monolitik yang menggunakan metode multi-thread dan beberapa teknologi lainnya. Oke. Nah, itu beberapa hal ya yang menjadi satu faktor yang kita mesti cermati ketika kita ingin membangun sebuah sistem untuk kinerja tinggi. Oke. Nah, apalagi yang harus kita perhatikan ya? Tentunya ada beberapa hal yang kita mesti perhatikan. Pertama adalah tentang bahasa pemrograman ya. Sudah kita sudah pelajari baik-baik tadi itu. Pertama kali bahasa pemrograman itu harus yang seperti apa yang mendukung kinerja tinggi gitu kan. Pertama adalah bahasa pemrograman yang mendukung kompilasi ke bahasa mesin ya. Tidak semua bahasa pemrograman mendukung kompilasi ke bahasa mesin. Saya kira itu bukan keharusan ya. Machine code compile. Ini contohnya apa? Contohnya C. Tapi C ini nggak cocok untuk bisnis ya, karena string manipulasinya kurang baik, kurang fleksibel. Kita bisa pilih Go. Atau kalau mau Rust juga boleh, tapi Go lebih baik. Ya, apakah Java? Sebetulnya Java masih sering dipakai, walaupun dia tidak dikompil jadi mesin code. Tapi kalau boleh kami sarankan tidak menggunakan Java, tapi gunakan Go. Go menjadi mesin code dan Go akan lebih cepat daripada Java sebetulnya. Go ini akan memiliki kecepatan yang setara kurang lebih dengan C++, begitu. Oke. Kedua setelah itu adalah interoperability dengan party lain ya. Contohnya kemampuan untuk serialisasi, kemampuan untuk komunikasi, protokol komunikasi yang baik dan sinkronisasi. Nah, di sini tentunya kita harus melihat pada bahasa pemrograman itu apakah dia punya library yang kita bisa pakai. Nah, di sini untuk masalah interoperability saya kira untuk itu Go, Rust, dan Java memang lebih baik ya. Jadi tetap Go menjadi preference. Dan kemudian kemampuan untuk membangun multi-thread yang friendly, thread, routine, mutex, dan lain sebagainya. Nah, di sini Go, Rust, dan Java juga menang ya. Jadi tadi nomor 2 adalah interoperability.
Yang ketiga, multi-thread friendly. Jadi kalau kita menggunakan C agak susah, tidak terlalu friendly untuk multi-threading. Dan kalau kita gunakan multi-thread, sebetulnya ada satu hal yang menjadi satu keunggulan adalah kemampuan garbage collection. Dengan kita punya kemampuan garbage collection, maka kita akan menyelamatkan banyak sekali kompleksitas yang menurut kita pertimbangan di dalam membangun sistem tersebut. Nah, di sini saya kira kalau garbage collection yang menang Go sama Java, gitu kan. Nah, jadi beberapa ini adalah pertimbangan dari segi bahasa pemrograman. Ya, saya tidak langsung menyarankan Go, tapi memang Go comply lebih banyak di hal-hal seperti ini, gitu ya. Oke. Jadi kita sudah bicara tentang bahasa pemrograman. Sekarang apalagi nih kalau kita bicara tentang infrastruktur sistem IT ya, kita bisa melihat seperti ini. Ada aplikasi, ada OS, ada hardware. Jadi ini framework OS sekarang. Apa gunanya OS? Apa kontribusinya OS di dalam high performance system ini, high performance transaction system? Pertama adalah, yang paling utama adalah context switching. Ya, kemampuan OS dalam melakukan context switching. Ini penting sekali karena kalau kita punya multi-thread dan ribuan thread misalkan, multiproses atau ya, itu sementara core-nya cuma 10 misalkan, kita punya 1000 thread gitu kan. Core-nya ada 10 aja. Maka jadi masalah dong kalau kita nggak punya kemampuan context switching yang baik, ya. Jadi kemampuan context switching ini sangat penting. Itulah kenapa saat ini sudah banyak sekali perusahaan-perusahaan korporasi itu menggunakan Linux, bukan yang lain gitu kan. Kenapa? Karena memang Linux sudah terbukti memiliki kemampuan context switching yang sangat baik. Nah, kedua setelah context switching adalah memory management. Untuk memory management saya kira tidak terlalu spesifik ya pada OS tertentu. Saya kira hampir semua OS memang memiliki memory management yang baik gitu kan. Setelah itu yang ketiga adalah CPU affinity. Nah, ini penting juga, walaupun hampir semua OS juga memiliki kemampuan CPU affinity. CPU affinity adalah sebuah kemampuan si OS dalam membangun sebuah bonding dengan sebuah core. Jadi kalau kita punya satu mesin dengan 10 core gitu, kalau kita nggak bisa memanfaatkan secara maksimal penggunaan CPU-nya, maka itu nggak ada bedanya dengan kita menggunakan CPU yang mungkin cuma 2 core saja. Caranya gimana supaya kita bisa manfaatkan? Kita pecah, ya kan? Kita pecah menjadi beberapa kontainer, ya. Nah, ini satu kontainer harus bonding ke satu CPU, satu core, gitu kan? Misalkan begitu ya contohnya. Maka terjadi proses efisiensi karena masing-masing CPU core itu berjalan secara independen, very independent, karena tidak ada komunikasi antar si core ini, ya, sangat independen. Jadi itu akan meningkatkan efisiensi penggunaan CPU. Itu di sisi OS. Sekarang hardware. Saya kira hardware ya seperti tadi sudah kita bahas. Jadi ada CPU, memori, sama I/O. Untuk I/O, untuk CPU dulu. CPU ada 2 faktor. Faktor pertama adalah clock. Faktor kedua adalah core. Semakin banyak core, semakin bagus, karena berarti semakin banyak bala tentara yang bisa melaksanakan pekerjaannya. Oke? Clock semakin tinggi, semakin bagus, tapi memang jadi semakin mahal sistem itu. Untuk aplikasi saya kira tidak perlu clock yang tinggi. Namun kalau kita bisa memanfaatkan dengan menggunakan containerization, dengan menggunakan multithread dan lain sebagainya, CPU clock yang tinggi tidak jadi satu nilai negatif karena kita masih bisa manfaatkan clock itu, ya kan? Clock yang tinggi itu sebenarnya sangat menarik untuk kita bisa resolve waiting terhadap locking resource, ya, yang tadi kita udah bahas di multithread. Dengan clock yang tinggi maka proses resolve-nya akan lebih cepat. Setelah CPU, memori. Saya kira memori ya
tidak terlalu ada yang spesial, semakin besar semakin baik gitu kan. Dan juga I/O, saya kira untuk aplikasi I/O tidak terlalu matters karena jarang sekali writing to I/O, tapi untuk database ini sangat matter, sangat penting sekali. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke data management ya. Jadi data management kita bagi jadi tiga session, file, kemudian cache memory, kemudian RDBMS. Nah, di sini kita menggunakan PostgreSQL. Nah, session file itu memiliki sifat eksklusif. Jadi kita boleh aja membuat sebuah sistem yang kemudian datanya kita taruh di file, gitu kan? Asal itu eksklusif, akses dan kepemilikannya, dan itu untungnya adalah sangat ringan dan sangat serbaguna. Kita bisa taruh apa saja. Ya, terutama itu adalah session data session. Jadi session data yang kita rasa tidak perlu kita taruh database, kita nggak usah taruh database. Karena kalau apapun yang kita lakukan produce data ya, kemudian kita taruh database, itu kan sangat memberatkan database. Kalau dia tidak terkait langsung pada transaction, pada financial transaction, maka sebaiknya kita letakkan di luar dari RDBMS, yaitu di session file atau di cache memory, gitu kan. Jadi dari satu proses ke proses berikutnya, saya gambarkan ini, proses A, B, gitu kan. Tidak harus semuanya ke database, ya kan. Kalau semuanya ke database, otomatis akan jadi berat database-nya, atau kita bikin database yang banyak, akan jadi maintenance-nya bermasalah, karena sangat terlalu banyak titik yang mesti kita maintenance. Jadi, session file itu suatu hal yang cukup perlu kita pertimbangkan dengan baik. Selama penggunaan sesuai, tidak masalah. Tantangannya adalah too many open file ya. Kalau kita tidak benar menggunakannya, jadinya too many open file gitu ya. Dan kemudian dia sifatnya pool, tidak bisa model yang lain, pool base gitu kan. Kemudian cache memory. Cache memory itu contohnya kita bisa gunakan Redis, memcached gitu kan. Untuk apa? Untuk interproses, antar proses ataupun antar thread communications. Jadi karena kita gunakan cache memory, maka kita tidak perlu melakukan sinkronisasi, karena sinkronisasi dilaksanakan oleh si cache memory, bukan si proses kita sendiri. Sehingga kita terhindar dari kerepotan untuk membangun mutex lah segala macam, karena kita tinggal hit saja ke sana. Kalau dapat ya berarti sudah memang kita boleh dapat gitu kan. Kalau kita hit dan ternyata masih belum dapat, ya kita akan tunggu sebentar. Yang melaksanakan antrian adalah di sisinya provider dari cache memory itu. Jadi akan memudahkan, mengurangkan beban, dan itu yang menjadi sebuah keuntungan kalau kita mau coding, mau programming menggunakan bahasa pemrograman yang higher level, ya, misalkan Python dan sebagainya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah RDBMS. RDBMS itu harus kita treat dengan baik si database-nya, karena umumnya kalau kita tidak melaksanakan desain yang baik dalam database, disitulah letaknya latency yang paling tinggi ya, selain network tentunya. Jadi kita harus memiliki kemampuan bisa untuk membuat struktur yang baik. Struktur apa yang baik untuk database? Saya kira ya satu ya, kita memiliki desain yang cukup ringan dengan IR yang cukup jelas. Kemudian kita perlu menggunakan vertical partitioning ya, vertical partitioning. Kemudian kalau perlu kita lakukan horizontal partitioning ya, itu satu cara mekanisme untuk melakukan data normalisasi yang baik gitu kan. Kemudian menggunakan sequence daripada unique index, kita hindarkan unique index di dalam tabel transaksi. Kemudian menggunakan integer atau big integer untuk key atau ID dari sebuah tabel. Dan saya kira ya banyak sekali yang mesti kita pelajari lebih lanjut tentang database. Nanti kita akan punya sesi khusus ya. Struktur yang baik di sebuah database itu sangat menentukan performance dari sebuah sistem. Saya kira seperti itu yang bisa saya sampaikan. Jadi poin takennya saya kira satu ya, desain proses bisnis yang modular dan dapat dipecah dalam bentuk threads maupun proses atau container itu adalah sebuah desain yang baik dan sangat preferable untuk kita dapat menghasilkan sistem transaksi kinerja tinggi. Kemudian kita minimalisasi penggunaan atau ketergantungan dari antar proses agar proses yang lebih streamline, paralel, secara langsung gitu ya, dapat terlaksana dengan lebih baik tanpa harus saling menunggu. Kemudian tadi sudah kita jelaskan tentang struktur data ya yang lebih efisien sehingga latensinya dapat kita tekan di sisi database. Ya, saya kira seperti itu. Terima kasih semuanya. Semoga ada yang bisa diambil dari materi ini. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan. Thank you.
Mohon maaf kalau ada salah kata.